Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiatun Munawaroh dengan akhiran NIM 050 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Di sini yang pertama ada cara dan sistem pemungutan pajak. Yang nomor 1, Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang Fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Dengan sistem Official Assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika Fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Contoh sistem pemungutan pajak yang satu ini yakni dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB maupun jenis pajak daerah lainnya. Hal tersebut karena kita membayar PBB, KPP menjadi pihak yang menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisikan besaran PBB terutang di setiap tahun. Dengan demikian, wajib pajak tak perlu lagi melakukan perhitungan pajak terutang. Wajib pajak hanya perlu melunasi PBB dengan jumlah yang sesuai dengan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang diterbitkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Penerapan sistem ini pun ditujukan kepada wajib pajak yang dinilai belum mampu diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak. Sistem pun akan berhasil jika petugas memenuhi ketentuan standar dan kebutuhan secara kualitas, kuantitas, serta integritas. Di sini ada ciri-ciri sistem pemungutan pajak Official Assessment. Yang pertama ada petugas pajak yang menghitung dan memungut besaran pajak terutang. Wajib pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak. Pajak terutang besarannya sesuai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh petugas pajak. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Yang kedua ada Semi-Slave Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Pada sistem ini, wajib pajak terlebih dahulu mengisi formulir dan menghitung besarnya penghasilan serta pajak yang akan dibayar. Kemudian, pemungut pajak melakukan koreksi dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan demikian, pada sistem ini, baik wajib pajak maupun pegawai pajak sama-sama aktif dalam menentukan besarnya jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tampak dengan sistem ini telah terjadi keseimbangan wewenang dan tanggung jawab antara pegawai pajak dengan wajib pajak. Yang berarti juga telah terjadi proses demokratisasi dan proses pendidikan pada wajib pajak. Keuntungan sistem ini adalah adanya koreksi yang seimbang antara wajib pajak dengan pegawai pajak, sehingga validitas dan kesahihan data tidak diragukan lagi. Dengan data yang bersifat valid juga akan berimplikasi pada kecilnya terjadi resiko kerugian terhadap negara dan tidak ada ruang gerak bagi pegawai pajak untuk melakukan KKN. Kelemahan sistem ini adalah yang pertama ada dari sistem waktu akan dibutuhkan banyak waktu, mengingat pengisian data oleh wajib pajak yang diikuti dengan koreksi oleh pemungut pajak sering menimbulkan perselisihan. Dan yang kedua ada secara ekonomis akan menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Yang ketiga ada Full Slave Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Rasionalnya ada karena hanya wajib pajaklah yang mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan pegawai pajak hanyalah sebagai konsensusnya. Pada sistem ini telah terjadi demokratisasi dan kemandirian wajib pajak. Wajib pajak sudah diberikan kelulusan dan kepercayaan oleh pemerintah. Biasanya sistem ini akan sangat berhasil diterapkan pada negara-negara yang masyarakatnya yang pertama ada memiliki tingkat pendidikan yang bagus, karena untuk menghitung pajak sendiri dan menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar secara mandiri dibutuhkan pengetahuan yang memadai. Yang kedua, memiliki tingkat kesadaran pajak yang memadai, yaitu adanya kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penghasilan negara yang wajib hukumnya didukung dan direalisasikan oleh masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara.
Dan yang terakhir ada memiliki moralitas dan loyalitas terhadap negara. Walaupun moralitas sangat subjektif, namun dalam hal ini sangat penting artinya untuk bagi masyarakat dalam memberikan data yang senyata kepada pegawai pajak. Dan yang terakhir ada withholding system, adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam menentukan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Contoh sistem pemungutan pajak dengan sistem yang satu ini, yakni pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Dengan begitu, karyawan tak perlu ke KPP untuk melakukan pembayaran atas potongan pajak tertentu. Sementara itu, jenis pajak yang menggunakan sistem ini yakni PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2 dan PPN. Lalu untuk bukti pada setiap pelunasan pajak yang dilakukan biasanya berupa bukti potong maupun bukti pungut. Selain bukti potong dan juga memakai surat setoran pajak atau SSP dalam beberapa kasus tertentu. Nantinya setiap bukti dan surat tersebut dan disertakan bersama SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN oleh setiap wajib pajak terkait. Secara garis besar berikut ciri-ciri withholding system. Yang pertama ada wajib pajak dan pemerintah sama-sama tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak. Yang kedua ada instansi atau perusahaan terkait dengan pihak ketiga yang menghitung besaran pajak. Yang terakhir ada wajib pajak perlu melampirkan bukti potong atau ESP besaran dan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN. Di sini yang B ada tarif pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak, serta struktural. Setidaknya ada 4 jenis tarif pajak yang antara lain adalah tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, tarif tetap atau regresif. Di sini yang pertama ada tarif progresif, di mana tarif progresif saat pemungutan pajaknya atas presentasinya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai mode pengenaan pajak sebagai orang pribadi. Yang kedua ada tarif degresif. Kebalikan dengan pajak progresif, presentasi pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, presentase tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Terdapat 3 jenis tarif pajak degresif yang dibedakan oleh besaran penurunan tarifnya. Pertama, tarif degresif proporsional yang persentase penurunannya selalu sama dan tidak terpengaruh oleh DPP. Kedua, tarif pajak degresif yang besaran penurunannya semakin kecil jika DPP meningkat. Terakhir, tarif pajak degresif yang persentase penurunannya tarifnya meningkat seiring dengan peningkatnya DPP. Yang ketiga ada tarif proporsional. Tidak seperti tarif progresif dan tarif degresif. Tarif proporsional saat pemungutan pajaknya atas presentasinya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, presentasinya pun akan tetap sama. Dalam hal ini contohnya adalah adanya PPN sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5% dari apapun objek pajaknya. Dan yang terakhir ada tarif regresif. Jenis tarif yang terakhir adalah tarif tetap atau tarif regresif yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarannya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap ini juga diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintahan, seperti contoh bea materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintahan. Di sini yang C ada fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut ini ada 4 fungsi pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada
Fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh oleh penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga ada pajak stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan di sini ada kesimpulan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak, diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak, maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak, masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya, dan lain-lain. Jika seorang individu tidak mau membayar pajak, maka akan mendapatkan konsekuensinya tersendiri karena kembali lagi bahwa membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang taat dan ingin membayar pajak, warga negara tersebut harus tahu apa itu fungsi pajak. Kemudian, bagaimana sistem serta tarif pajak di Indonesia? Fungsi pajak terdiri dari 4, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Agar pajak berjalan sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan cara dan sistem pemungutan pajak yang sesuai. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.